Hai, selamat sore. Kencang banget. Iya kah, ya kah? Kencang banget, kencang ini. Jujur ini mic-nya sejengkal ya. Masih kencang ya? Suara Enggak. oh enggak saya. Enggak sampai kayak begitu. Dulu ya, too much. Tumas, Too much. Ya. Selamat dari Selasa. Kembali lagi bersama kita di BTS Deep Talk Session, let's talk about it. Ceng. Apa ya, kita bikin intro apa ya yang seru gitu. Apa ya? Aduh, kamu bohong sama aku ya? Gak mungkin kamu lagi ada banyak pikiran tapi Ada banyak. ide-ide banget. Kayak gak gila, maksudnya ini ya, maksudnya kalau udah tahu lagi banyak pikiran gak usah ditambahin gitu loh pikiran. Kamu tuh kayak nggak tahu orang intim, Mas ya. Si Orang intim itu selalu bisa menutupi apa yang terjadi sama dia. Enggak gini loh, maksudnya kalau kamu udah tahu ada pikiran udah banyak, nggak usah ditambah-tambah gitu loh. Udah, bisa kita pikir besok-besok masih banyak ya. Ya, itu orang intim tuh gitu. Makin cari masalah. Cari-cari kecapean. Heran. Katanya kamu anak psikologi, mana sih lulusan psikologi? Loh, lah justru itu makanya. Jadi kalau udah banyak pikiran mungkin besok lah ya. Nggak usah Ya udah, oke. dicari-cari lagi opening-opening kita masih banyak. Mungkin next ya. Saya kayak ada lagu gitu loh. Lagu apa yang bisa merepresentasikan kita gitu. Kalau Zico kan dulu udah tuh ada Zico gitu kan. Itu waktu kita masih SMA ya. Opening Jiko enggak ya? Terlalu Itu lama. too much banget. Kita di sini aja baru hampir 2 tahun. Iya, Ya. Weh. selama sih 2 tahunnya sih. Hah? September ya? September apa Agustus sih? Kamu kapan? Lah kok takon aku? Enggak, coy, maksudnya kita dong, bukan aku atau kamu. Oh iya, betul. Oh iya, kita bener Agustus ya? program ini. Program ini. Iya. Ya. Hampir 2 tahun lah pokoknya. Iya. Ya, Ya hampir udah 2 nanti lah. tahun. Nanti ya mungkin ya. Iya ya, kayak udah 2 tahun tapi gak ada intro yang intronya tuh kayak ya gitu doang gitu kan. Apa ya intronya nanti kita pikirkan ya. Ya nanti kita pikirkan lah. Tempat sekarang aja. Nggak usah ya. Nggak usah. Sudah ada yang menunggu ya. Ya ada yang menunggu. Aku tuh lagi banyak banget pikiran nggak. Nah, ya itu. Makanya. Jadi Makanya. jangan ditambah-tambahin lah. Wow. Sumpah. Aku tuh Kayak dejavu ya. kalau Aku ngomong. kalau kata Dilan tuh aku sedang tidak percaya diri gitu. Oh, kamu lagi cemburu. Enggak. Cemburu Kalau kan udah tidak kalau percaya. itu kan kalau kata Dilan. Aku Mm-mm. kan cuma mengutip yang aku sedang tidak percaya diri karena banyak pikiran. Oh gitu. Iya. Oh, ya, atur-atur. Ya gitu. Jadi aku lagi banyak pikiran terus jadi kayak aduh bisa nggak ya aku mengerjakan segala sesuatu yang diberikan kepadaku tanggung jawab ini gitu kan. Jadi kalau kamu misalnya lagi banyak pikiran, Karena apa yang kamu gimana ya? apa Ada sih? orang yang ingin memberikan kamu sesuatu, terus itu Ya, kayak tugas dan segala macam, kamu merasa kamu tidak percaya diri. iya aku tidak percaya diri karena ini hal yang baru buat aku. Gitu. Jadi ya apa? Kenapa kamu ketawa sih? Itu udah tak kasih bridging loh supaya kamu tuh bisa masuk ke sini loh. Ayo toh. Disabet gitu. Diambil umpannya. Terus aku ada suara kayak, wow, speechless. Ada ya orang, ada lagi banyak pikiran tapi lancar-lancar banget. Ya walaupun kamu mungkin lagi sedang merasa tidak percaya diri, kamu harus percaya kalau misalnya Apa tuh? eh Ini kita 10 menit opening sendiri cuman dengerin kamu ketawa. Jadi kita sore ini akan bahas tentang Oke, sore hari ini cocok banget buat kamu nah, itu dia. yang lagi merasa kayak kamu tidak percaya diri. Tuh. Padahal mungkin ini tuh sebenarnya Tuhan tuh kasih ke aku sesuai kekuatanku kah? Kenapa aku merasa ini tuh bukan kekuatanku? Masa ini bukan passionku lah Ya, istilahnya. tuh. Hal-hal yang baru kamu dapatkan dan Tuh. ini pas banget nih asik. Apa tuh? Nah, ini kita akan ngobrol-ngobrol soal judulnya adalah Finding Confidence in Who God Created. Created You to Be. Mantap. Itu dia, guys. Jadi artinya adalah bagaimana kita menemukan ya kepercayaan diri dalam gambarannya Tuhan yang sudah Tuhan ciptakan gitu kan. Maksudnya kita tuh diciptakan sama Tuhan itu seperti apa ya? Kita harus berusaha menemukan kepercayaan diri dari itu. Nah, betul. Gitu. Jadi Cocok banget ya. betul. Jadi ini menurutku kayak jadi satu topik yang harusnya bisa menguatkan aku ya. Oke, ya betul. Kala aku sedang tidak percaya diri. Ya, dikala kamu sedang gedebak. Nah, capek banget, capek.
Ini fun fact ya, dari kemarin-kemarin saya ketemu dia isinya cuman sombat-sambat, sombat-sambat, full. Gila, gila, keren, keren, Ya, keren, keren. Keren itu harus diapresiasi loh. terima kasih ya. Iya, Terima sama-sama. kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Udah ya? Oh, Dan belum. kita enggak dong. Kita ngobrol ini nggak cuma berdua ya, seperti Ya, luar biasanya kita hadirkan narasumber yang sudah lama tidak ngobrol juga nih sama buat kita, ya kan? cukup lama Kita sekali. langsung undang saja, Langsung wes. saja sambut Sambut Pastor Yogi Yogi. Santoso. Iya, halo, halo, halo. Oke. Weh, apakah teman-teman kangen mendengarkan Tidak, Pastor Yogi? Karena Pastor Yogi ini cukup sering, kalau kalau aku lihat ya, ini tuh dan aku dengerin ingatan baik. Terakhir tuh ada di ingatan baik, iya nggak ya? Betul ya? betul, betul. Betul, tuh kan. Nah, Ya, dan dan hari ini kita ngobrol bersama lagi dengan Pastor Yogi. betul. Nah, tadi Oh, seperti yang sudah disampaikan sama aku dan Hastin, Ya, kita akan ngobrolin tentang kepercayaan diri yang harus kita temukan di dalam gambarannya Tuhan gitu ya, kan. Tuhan tuh ya sudah betul menciptakan sudah kita tuh menciptakan kita. unik, spesial gitu kan, dan kita harus menemukan kepercayaan diri dari situ. Dan seperti luar biasanya, kita akan melontarkan beberapa pertanyaan ya. Ya, ada cukup banyak ya, sekitar. Sudah, itu gimmicknya overuse. Udah. Itu tolongnya aku ditolak ya, langsung Ya, disangkal. kan ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan dan kita akan diskusi bareng, kita akan sharing-sharing lebih lanjut sama Pastor Yogi. Betul. Kita mungkin langsung masuk ke pertanyaan pertama ya, Pastor. Sebelum kita masuk, aku mau siap, tanya yang benar-benar pertama nih. Oke. Gimana siap. kabarnya Pastor Yogi? Katanya kok kami dengar tuh ini ya, Udah sehat. ya lagi tidak fit ya. Ya, jadi kabarnya memang lagi pemulihan aja ya. Karena Oh, Wah, mungkin kecentok makanan kemarin, waduh. wah kemungkinan. ini. Nah, Jadi tuh. perutnya agak nggak enak. Itu dia. Cepat sembuh, lekas pulih ya buat Ya, Pastor Yogi. terima kasih. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang Amin, amin, Ya, menjamah penyakitnya Pastor Yogi supaya segera ya, pulih. amin. terima kasih Amin. doakan. Iya loh, itu didoakan loh. Iya, amin lah ya, Apa sih amin. diketawain? Lu udah Iya, ketahui. ya oke. Kita lakukan pertanyaan pertama ya. Silakan Kak Astin. Oke, pertanyaan pertama ya, Pastor. Ngomongin soal Oke. kepercayaan diri nih. Masih banyak nih, Pastor, anak-anak muda yang sebenarnya tuh punya kemampuan tapi tetap merasa kurang percaya diri. Pas banget nih. Gitu dia. Apa perbedaan antara percaya diri yang sehat dengan Nah, kesombongan? ini nih. Ya, ya, ya. Ya kalau percaya diri itu, kalau buat kita orang percaya ya dimulai dengan percaya Tuhan. Uh, Jadi percaya dirinya kita dimulai dengan percaya kepada Tuhan gitu. Itu kalau prinsip rohaninya ya. hmm. Karena em, kalau kita selalu melihat ke dalam diri kita sendiri, memang akan selalu ada kekurangan. Tapi kalau kita berpusat kepada Tuhan, maka Dia yang memberikan kita kemampuan, Dia yang memelihara, kemudian yang memberikan penyediaan, memberikan hikmat, sehingga Dia memampukan kita. Dan Dia pribadi yang setia gitu. Nah, maka saat kita percaya kepada Tuhan, maka bisa muncul tuh rasa percaya diri, tapi bukan percaya diri yang lepas dari Tuhan untuk mengandalkan kekuatan kita ya, tapi lebih kepada percaya kepada Tuhan yang memang mau untuk menolong kita dan Dia selalu bersama kita. Jadi Wow. itu yang membuat kita bisa yakin dan percaya Ya, betul. gitu bersama dengan Tuhan. Nah, tadi bedanya sama sombong itu memang kadang tipis ya. Tapi itu ya yang dinamakan dengan iman gitu. Contohnya saat Daud itu berjumpa dengan Goliat, dia punya keberanian, dia punya iman. Kamu datang dengan pedang, aku datang dalam nama Tuhan semesta alam. Nah, dia punya keberanian ya, seakan-akan kalau orang lihat itu kesombongan, tapi itu sebetulnya bukan kesombongan, tapi keberanian. Hmm. Karena dia menaruh imannya di dalam Tuhan gitu. Ya. Nah, di surat Ibrani juga ditulis kan, kita punya ketika kita percaya akan imam besar Yesus Kristus
yang menjadi perantara kita, nah maka kita punya keberanian, dituliskan di situ. Kita masuk ke dalam tata kasih karunia Allah dengan penuh keberanian, with boldness. Bukan lagi dengan keraguan, bukan lagi dengan ketakutan, karena kita sedang masuk ke tata kasih karunia Allah, bukan ke tahta penghakiman Allah. Karena di dalam Kristus kita ditebus, kemudian kita dibenarkan, kita diselamatkan. Nah, saat kita di dalam Kristus itu yang membuat kita berani. Kalau kita melihat diri kita sendiri, ya kita nggak mungkin berani karena kita punya banyak kekurangan, kita punya dosa, kita masih punya banyak kelemahan. Maka diajarkan di surat Ibrani kalau datang ke hadirat Allah, milikilah iman di dalam Kristus. Nah, itu yang dinamakan iman. Masuk dengan boldness, keberanian. Bukan kesombongan. Kalau kesombongan itu, jadi bedanya adalah kesombongan itu pusatnya ke dalam diri manusia. Kalau iman itu pusatnya kepada Tuhan. Nah, itu aja sih yang membedakan sebetulnya. Beda antara beriman, berani, percaya dengan sombong tadi. Pusatnya ada di dalam diri kita. Gitu. Nah, sejak di dalam kitab Kejadian, manusia sudah diperhadapkan akan dua pilihan ini. Sudah ada dua jalur pilihan, mau bersandar kepada Tuhan atau bersandar kepada hikmat manusia sendiri atau pengetahuan manusia sendiri atau standar manusia sendiri. Itulah makanya di kitab Kejadian ada pilihan pohon kehidupan atau pohon pengetahuan. Dan manusia memilih pohon pengetahuan. Dan sejak manusia pertama kali jatuh dalam dosa, maka kalau kita baca terus di Kejadian pasal ketiga, kemudian dilanjutkan ya nanti puncaknya sampai Kejadian pasal 11, itu dosa manusia kan progresif tuh. Nanti di tengah-tengah itu ada dimulainya poligami, terus pembunuhan kan, Kain Habel. Kemudian nanti ada berikutnya lagi Lamek itu kalau membalaskan dikatakan 70 kali 7 kali gitu. Itu pembalasan tiada henti. Nah terus gitu. Itu adalah karena pilihan manusia, kesombongan manusia yang berpusat kepada diri sendiri. Nah, ini kuncinya ada di situ aja sebetulnya. Kalau hidup kita mau berpusat kepada Tuhan sebagai penebus hidup kita, sebagai penolong kita, maka Dia yang memampukan kita. Saat kita berjalan, saat kita beraktivitas, mau presentasi ataupun mengembangkan usaha, semuanya balik kepada Tuhan. Jadi kita kembalikan ke Tuhan aja sebetulnya. Itu tips yang paling sederhana ya. Setiap kali kita kurang pede, kita harus lihat Tuhan, lihat Yesus. Karena pribadinya Tuhan itu yang selalu bersama kita, dikatakan dia itu setia. Kemudian dia selalu dekat dengan kita. Kemudian dia mau untuk menolong. Nah, apalagi yang membuat kita ragu? Memang dalam perjalanan iman kita kadang ragu. Tapi kita terus dididik dan dilatih Tuhan untuk semakin bergantung kepada Dia. Iya, Gitu. betul. Mungkin itu pusat intinya ya, intinya tadi ya soal kesombongan atau iman. Begitu kira-kira kalau dari pertanyaan pertama lagi. Setuju banget. Setuju banget. Ini pertanyaan pertama yang benar-benar jadi basic sih menurutku. Ya kan? Jadi apa ya, dasarnya kita tuh benar-benar harus kuat bahwa pusatnya ya tetap harus Tuhan gitu. Ya, Bagaimana betul. kita tahu bisa melewati segala sesuatu yang mungkin membuat kita tidak percaya diri atau mungkin di luar kemampuannya kita jadi kayak minder atau apa ya, jadi kayak putus asa gitu kan. Ya kembali lagi, apakah kita benar-benar percaya pada Tuhan bahwa memang segala sesuatu yang terjadi itu ya kehendak Tuhan dan Tuhan yang akan menemani kita melewati proses-proses itu. Betul. Gitu. Betul, betul, betul. Betul. Tapi sebenarnya kalau misal terlalu, wah kita awalnya minder nih, terus kita yakin sama bahwa Tuhan dan segala macam, terus akhirnya kita bisa melewati itu juga kita harus pertahanan diri juga ya, karena Ya. takutnya setelah kita mengalami itu tuh kita sampai jadi titik dimana kayak, wah aku bisa ternyata Iya, benar. lupa kalau misalnya semuanya itu sebenarnya ya dari Tuhan sendiri. Bukan pertahanan diri, Pasti penguasaan diri. sendiri. Penguasaan diri. Iya betul betul betul. Aku benerin loh. Iya, Di, masih. di, sikut tahu guys. Ya, Tapi biasanya orang yang mengerti bahwa hidupnya itu karena anugerah,
eh, dia akan punya kesadaran bahwa ketika dia mampu menyelesaikan sesuatu dengan sebuah prestasi, keberhasilan, pencapaian, atau prestasi kerja, atau prestasi apapun yang bisa dia lakukan, biasanya orang itu sadar bahwa itu adalah karya Tuhan di dalam dirinya, gitu. Betul, betul, Nah, betul, secara manusia kadang-kadang kita bisa lupa diri ya, lupa diri bahwa betul. semua itu dikerjakan oleh Allah yang di dalam kita, di dalam surat Filipi, dia yang memberikan kita keinginan, will, dan kehendak, dan pekerjaan, dia mengerjakan di dalam kita. Ya, Sedangkan yang perlu kita lakukan adalah berjalan mengikuti tuntunan Tuhan. Nah, biasanya kenapa kita takut, kita minder, itu karena kita melihat ke dalam diri kita. Ujung-ujungnya itu sebetulnya soal kita. Kalau misalnya ya kita minder ya, aku takut nanti dikatain ke ini misalnya. Aku nanti takut dicap orang gagal. Hmm. Ujung-ujungnya kan ke aku gitu. Soal ya, ego ya, soal pusatnya kepada diri sebetulnya. Orang minder ya, itu pusatnya ke diri kita. Nanti aku nggak bisa berhasil, nanti aku malu, nanti aku nggak bisa sukses. Nah, Hmm. lalu setuju. ujungnya akan ke sana. Nah, itu yang perlu kita ubah pelan-pelan di dalam diri kita adalah untuk melihat kepada Kristus sebagai pusat hidup kita. Nah, ini Yes. adalah pengertian teologis, tapi sebetulnya sangat praktis Hmm. untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita, dalam semua aspek kehidupan. Karena kalau seseorang itu belum disadarkan akan pengertian ini, nanti ujungnya larinya ke sombong tadi kan. Nah, Hmm. itu Ya, kan karena memang aku yang bisa gitu. Iya, betul. betul. Dan kesombongan adalah awal dari Kehancuran. kejatuhan kita, kehancuran kita. Jadi nanti ujungnya akan ke sana aja. Jadi lingkarannya manusia itu udah ketahuan. Pola patternnya itu udah ada di Alkitab gitu. Ketika Hmm. kita sombong ya ujungnya jatuh. Ya, ya. Kalau enggak dua ekstrim, yang satu berani banget, yang satu minder banget gitu. Hmm, hmm, hmm. Gitu. Ya, 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 Nah, ya. itu basicnya ada di sana. Memang nanti dalam kehidupan sehari-hari pasti Tuhan akan memproses ya. Tentu mau nggak mau kan kita harus banyak praktek, banyak latihan, itu secara teknikal akan begitu. Misalnya kita minder presentasi, ya orang yang makin sering presentasi, dia makin percaya diri lama-lama. Itu secara keilmuan kan begitu ya. Ya, betul. Kalau dilatih, ya akan ada kepercayaan dirinya muncul karena dia Ya, sudah prepare, dia udah latihan, betul. dan dia semakin sering melakukan, makin biasa gitu. Nah, itu bisa Betul. memberikan kepercayaan diri. Itu yang secara psikologisnya atau secara manusianya. Tapi balik kepada Tuhan, ya kita balik kepada pribadinya yang memulai kehidupan kita. Ya, betul. Setuju banget itu, guys, ya kan. Jadi apa ya? Aku tuh ini aku cerita sedikit ya. Jadi benar-benar tadi pas aku TW ke sini, kan tadi kan aku bilang kan di awal kan sebenarnya aku tuh lagi agak ada banyak pikiran lah gitu kan. Jadi ada beberapa hal yang memang sedang berjalan dan mungkin aku juga lagi diproses dan aku benar-benar ngerasa kayak waduh capek banget. Aku beberapa hari ini tuh benar-benar yang stresnya tuh bener nggak tahu ya karena mungkin aku orang intim, aku kalau stres tuh lebih seneng kayak ketemu orang gitu loh. Hmm. Daripada aku harus Jadi, ya, sendirian ya gitu betul, kan. betul, 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 betul. Nah, tapi ada kalanya juga aku jadi orang yang benar-benar bentar aku butuh cooling down, aku butuh sendiri dulu gitu kan. Hmm. Nah, tadi waktu aku jalan ke sini, aku tuh kayak benar-benar ngomong sama Tuhan, Tuhan, kok kayaknya berat banget ya, kok susah banget. Aku benar-benar ditempatin di posisi yang benar-benar susah gitu, sulit gitu. Aku benar-benar harus berusaha untuk tegas, aku benar-benar berusaha harus untuk tetap pakai kasih gitu kan. Dan itu apa ya, dua hal yang menurutku agak susah apa ya dijadiin satu gitu dalam arti dalam pemikiran manusia itu kan kayak kalau kamu tegas tuh biasanya orang menganggapnya itu galak gitu kan. Ya, Padahal ya tegas pun juga tetap bisa pakai kasih gitu kan. betul. Gitu. Jadi dasarnya apa gitu kan. Nah, tapi terlepas dari itu aku cuman ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku minta tolong buat berikan aku kekuatan, berikan aku hikmat, berikan aku hati yang besar untuk berani menerima, mau menerima masukan, mau menerima teguran gitu kan. Jadi segala hal yang
masuk ke aku tuh ya tak jadiin pembelajaran gitu. Dan setelah aku jadi aku ngomong kayak gitu tuh nggak cuma di case ini doang gitu. Di case yang sebelumnya itu juga ada. Dan outputnya adalah aku setiap merasa aku sudah bisa melewati itu, yang keluar tuh kayak otomatis, wah puji Tuhan Hmm. gitu. Dan aku selalu ngomong kayak, wah ini kalau bukan karena Tuhan aku nggak bisa nih gitu. Hmm. Sesimpel aku ada satu kejadian eh orang lalai dan aku posisi belum makan. Biasa orang kalau belum makan kan kayak ya apa ya emosian gitu-gitu kan gitu. Iya, 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 iya. Gitu. Ada satu pekerjaan yang orang lalai dan aku belum makan posisinya, itu aja tuh aku benar-benar bisa kayak ya wes lah ketawa gitu. Bahkan Hmm. kayak menganggap ini jadi satu hal yang lucu gitu bahwa kok bisa ya gitu gitu kan. Kayaknya aku pernah cerita tentang tutup tutup tangki bensin mobil. Iya. Nah, itu Hmm. Hmm, hmm. kayak gitu sih. Jadi orang yang benar-benar apa ya percaya sama Tuhan atau dasarnya dia benar-benar percaya sama Tuhan ya responnya pun juga akan kelihatan bahwa ini loh yang kelihatan tuh bukan sombongnya aku, bukan aku kayak gila keren banget nih aku nih gitu kan. Biasanya kayak gitu kan. Nah, tapi yang keluar adalah wah puji Tuhan lancar aman gitu. Nah, selalu ada kata-kata yang benar-benar mengagungkan Tuhan, Hmm. benar-benar yang bikin Tuhan ya ucapan syukur gitu-gitu. Ya, 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 ya. Aku juga lagi ngalamin itu sih. Maksudnya lagi sama, mungkin aku sama kamu lagi sama-sama. Aku belum cerita sih, cuma aku kayak lagi ya, lagi menerima sesuatu yang menurutku ini eh, next level Ya, di tempat upgrade kerjaku. ya. Ya, upgrade kayak gitu. Dan aku sampai, aduh bisa nggak ya? Bener-bener nggak percaya diri banget. Hmm. Aku orangnya tuh bener-bener se-insecure, se-mikir itu, se-nggak pede itu gitu loh orangnya kayak gitu. Dan eh dimana bahkan di saat aku dikasih tugas ini itu harus di detik, cuman dikasih waktu jam ya 4-5 jam doang, aku harus cepet-cepet harus memberi keputusan ya gitu. Hmm, hmm, hmm. Jadi harus cepet dong mikirnya, itu it's not easy gitu loh. Terus habis itu ya aku telepon telepon mama papa aku, telepon orang tua aku dan segala macamnya. Dan ya udah terserah kamu gimana keputusannya kayak gitu. Dan Hmm. itu aku bener-bener di ruanganku, aku cuman gitu loh. Aku sampai nggak ngerti, dan aku nggak ngerti ini tuh berkat atau malah musibah ya buat aku. Saking Ya. aku ya nggak sepede itu gitu. Dan akhirnya ya udah aku jalani. Dan saat aku mau istilahnya kayak memberikan keputusan ini dengan ke nggak pedeanku pun, aku mengatakan kayak oh ya udah bu, kayak gitu aku Hmm. mengiyakan. Dan aku kayak sebelum itu bahkan aku bener-bener di depan pintu untuk keluar ngomong ke atasanku tuh kayak dalam nama Tuhan Yesus, Ya. yang terjadi apa kayak terjadilah apa yang kau kehendaki Tuhan gitu. Ya. Terus akhirnya ya udah. Dan sampai sekarang pun baru ini kapan ya? Kemarin baru 1 hari ya itu udah apa namanya? Udah yang di apa ya, kayak disangkut pautkan ada Hmm. masalah kayak gitu. Tapi bener-bener kata Kak Farel, kayak kalau misalnya kita sudah bawa Tuhan tuh responnya tuh pasti beda. Jadi Hmm. walaupun aku tiba-tiba baru 1 hari itu pun belum tanda tangan pun juga kayak kamu tuh kalau jadi kayak gini tuh harus kayak gini 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 tuh, aku nggak yang kayak Sakit ikut hati. hati atau kayak ikut marah juga Ya, ya, nggak. Cuman kayak oke tak terima, tak ya. tampung, harus seperti apa ini tak jadiin bekal untuk ke Betul, depan betul, betul. gitu. Nice. Mantap. Mantap. Jadi Next. mungkin kesimpulan dari pertanyaan pertama ini kan tadi menanyakan kan apa perbedaan antara percaya diri yang sehat dengan Iya, kesombongan. Ya, ya menurutku yang bisa jadi sebuah kesimpulan di pertanyaan pertama. pertanyaan pertama ini tuh adalah eh kalau memang kita dasarnya kita adalah percaya sama Tuhan gitu Hmm, kan. Kalau memang kita percaya sama Tuhan, percaya diri itu bukan terus kayak kita bisa apa ya melakukan apapun yang kita mau, iya, iya, betul. tapi melakukan apa yang menjadi sebuah kehendak Tuhan. Percaya diri yang sehat itu seperti itu. Gitu, melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan dan benar-benar tanya Tuhan. Yang kedua adalah melangkah dengan iman gitu loh. Kalau melangkah dengan iman, ya berarti kamu sudah benar-benar menyerahkan segala sesuatunya sama Tuhan gitu. Jadi itu menurutku jadi poin yang apa ya menunjukkan bahwa kamu tuh percaya diri dengan sehat di jalan yang benar gitu loh. Dan Hmm. respon yang keluar adalah kita saat kita bisa nih melewati ujian-ujian yang ada ya responnya ya tetap ucapan syukur gitu, mengagungkan nama Tuhan gitu, bukan bawa-bawa tadi yang dibawa sama Pastor Yogi gitu kan, bukan pusatnya bukan diri kita lagi gitu, Ya, tapi ya Tuhan gitu. mantap. Betul. Dia Seperti betul sekali.
memang untuk ya pada akhirnya kita perlu melihat diri kita di dalam Tuhan itu panggilannya seperti apa. Lalu biasanya kita akan mengenali diri kita. Jadi pengenalan Nah, pengenalan kita itu tergantung bagaimana kita mengenal Tuhan lebih dulu. Baru oh, nanti wow. kita akan mengenali diri kita, ya, kemampuan kita, potensi dan lain-lain itu nanti biasanya akan kelihatan dari situ. Dan biasanya itu akan terkait dengan calling-nya kita gitu, panggilan. Ya, Nah, ya, setiap ya. orang kan punya panggilan. Hmm. Nah, kalau kita mengenal Tuhan, nanti dia yang menuntun kita, calling kita di mana. Setelah calling kita di situ atau panggilan kita di situ, dan kita menghidupinya atau kita menjalaninya, ya Tuhan yang sudah memberikan kemampuan juga kan, fitur-fiturnya untuk kita bisa melewati dan mencapai tujuan dan rencana Tuhan itu. Maka yang paling penting justru mengenali Tuhan, apa kehendaknya buat kita, pribadi Tuhan itu seperti apa. Kemudian di situ nanti kita akan mengenali diri kita di dalam Kristus. Hmm. Dan kita sudah diperlengkapi untuk perbuatan baik untuk memuliakan Tuhan. Nah, kalau bicara teknisnya ya itu seperti handphone misalnya. Mm-mm. Nah, dia diciptakan untuk tujuan tertentu, dia punya fitur-fitur khusus itu kan, dilengkapi dengan fitur-fitur itu. Karena memang dia diciptakan untuk tujuan spesifik. Mungkin secara general, handphone itu hampir sama. Tapi beberapa handphone punya spesifikasi yang berbeda. Mm-mm. Fiturnya itu beda. Misalnya ada handphone yang khusus gaming misalnya. Ya, ya. Hmm. Atau PC komputer ya untuk gaming, laptop juga untuk gaming itu punya kapasitas yang beda, RAM-nya beda, kualitas gambarnya beda. Kenapa dia diciptakan itu? Untuk karena spesifik untuk gaming. Kalau yang untuk kantoran ya nggak usah besar-besar kan, RAM-nya kecil aja, bagusnya secukupnya, bisa buat kerja, bisa buat office gitu kan. Ya. Nah, tapi yang perlu kita mengerti pada akhirnya adalah setiap kita punya kapasitas, diberikan kapasitas yang berbeda-beda. Ya, ya. Nah, nanti yang membuat salah satu yang membunuh kepercayaan diri kita terhadap Tuhan adalah membandingkan gitu, membandingkan dengan callingnya orang lain. Padahal kita sudah punya panggilan masing-masing. Dan setiap kita sudah diberikan karunia, kapasitas, talenta yang berbeda. Waktu kita lihat orang lain, ya hanya dari sisi materi itu membunuh kita sebetulnya. Kehilangan sukacita, kita kehilangan kebahagiaan, kita nggak bisa bersyukur. Karena kita membandingkan, kita belum mengenali panggilan Tuhan dalam diri kita. Ya. Tapi sebaliknya, orang yang sudah menemukan dan menjalani itu, dia akan memiliki sisi kenikmatan hidup yang tidak selalu bisa diukur dari materi. Ya, Untuk betul. soal materi, ya pasti Tuhan cukupkan. Pasti Alkitab nggak mengajar kita bahwa kita pasti jadi orang kaya. Gitu. Memang ada orang yang diberikan kapasitas untuk jadi orang kaya. Tapi nggak kalau orang nggak kaya bukan berarti berdosa kan gitu. Ya, Hmm. betul. Dan Tuhan juga janjinya dia mencukupkan gitu. Kita nggak mungkin akan meminta-minta, nggak akan miskin gitu. Tapi bukan berarti kan kaya itu punya nominal uang tertentu. Nah, disitulah kita akan kenal. Tadi balik lagi, nanti semua itu akan terkait untuk mengenali diri, nah, kemudian mengikuti panggilan. Di situ kita bisa akhirnya punya keyakinan terhadap panggilan Tuhan. Nah, baru di situ akan bisa dipelihara. Kehidupan kita akan dipelihara di situ. Ya, Dan kemudian untuk menyelesaikan tadi ya, tujuan-tujuan yang Tuhan kasih, tujuan hidup yang Tuhan berikan buat kita. Nah, setiap kita disitulah nanti baru kita mengenali potensi kita. Mungkin ya, yang satu potensinya mungkin seperti kalian nih bisa public speaking, bisa jadi penyiar radio gitu. Yang lain mungkin nanti punya calling yang berbeda sehingga fiturnya beda lagi. ya, betul, Ada betul. yang di kerjanya di belakang layar, jarang kelihatan, jarang tampil.
bukan berarti nggak penting. Nah, pada akhirnya ini adalah soal pengenalan. Wow. Kalau sudah mengenali Tuhan dan mengenali panggilan Tuhan dalam diri kita, itu akan sangat menolong sekali. Kalau sudah di situ, udah dia aman aja berjalan. Ya. Dia enjoy, dia bisa menikmati, terus mendapatkan kepuasan hidup ketika hidupnya bisa bermakna bagi orang lain. Nah, kalau satu contoh contoh aku sendiri, kenapa ya sampai sekarang salah satu panggilanku kan memberitakan Injil melalui berkhotbah gitu. Iya. Nah, ternyata sejak kecil, sejak SD, SMP itu memang prosesnya sudah dimulai ketika aku sering ikut organisasi atau kepengurusan kelas. Kemudian juga pidato itu aku belajar dari kelas 3 SMP ya. Jadi usia 13 tahun tuh aku udah belajar public speaking di depan ratusan orang, di depan guru-guru. Itu awal mula banget itu harus dicatat. Aku nyatat di kertas satu-satu belajar gitu. Dan itu salah satu potensi yang Tuhan kasih di dalam diriku. Nah, berjalannya waktu baru aku ngerti, oh ternyata aku untuk bisa menggenapi panggilan Tuhan itu melalui preaching, ya, public speaking, preaching, berkhotbah, kemudian juga dengan karunia kepemimpinan yang dilatih sejak aku SD, SMP, SMA, terus dibawa terus sama. Nah, akhir-akhirnya memang aku ngerti, oh ternyata itu jalan Tuhan buat hidupku. Nah, sedangkan kalau aku membandingkan compare misalnya ya ini kalau masuk soal pembandingan tadi, Iya. kalau aku nggak mengenali panggilanku ya aku bisa banyak punya iri hati dengan hamba-hamba Tuhan yang lain misalnya, yang lebih hebat, networkingnya lebih lebih luas gitu. Kok bisa ya kenal itu, kenal ini gitu. Setelah aku ngerti memang panggilanku kan di salah satunya di penggembalaan. Ya wajar, aku banyak di gereja lokal. Nggak terlalu ya kenal beberapa teman-teman gitu tapi nggak seluas mungkin orang-orang lain ini contoh. Ya. Nah sehingga disitulah kita bisa membatasi diri kita untuk ya memang panggilan kita di sini berjalan dalam anugerah Tuhan sebatas yang Tuhan buka yang Tuhan kasih ikuti aja di situ gitu. Ya. Nah disitulah baru kita akan bisa menikmati hidup dalam panggilan kita tadi dalam kaitan confidence ya di dalam Tuhan pada akhirnya bisa hidup bisa bermakna kita juga bisa confidence berbuah tapi pusatnya di dalam Tuhan sendiri pada Ya. akhirnya itu kaitannya ketika kita mengenali Tuhan. Nah teman-teman makanya sarannya adalah pertama kenali Tuhan dulu sambil sambil mengenali diri kita. Jadi kita bisa bisa buat pertanyaan reflektif sebetulnya. Selama ini aku kalau ngerjain sesuatu yang paling aku suka apa? Itu salah satunya. Terus yang paling aku mudah melakukannya apa? Yang kalau aku ngerjain itu bisa paling fruitful itu apa? Productivity-nya di bidang itu. Lalu ada tambahan lagi biasanya konfirmasi dari orang lain misalnya. Kamu gambar bagus banget ya gitu. Kita lebih kayak aku misalnya nih nggak bisa gambar karakter orang. Kalau nggak nyontoh tutorial YouTube aku nggak bisa. Jadi susah buat aku gambar. Tapi ada orang-orang tertentu gambar karakter ikan, binatang aja simple tapi bagus banget. Ya. Nah, itu contoh, itu contoh. Nah, disitulah kita mengenali jangan-jangan Tuhan kasih aku fitur kemampuan ini untuk aku bisa melayani orang lain lewat ini gitu. Nah, selalu dikaitkan ke hal itu gitu. Ketika kita ngelihat aku punya potensi di sini, terus kita kembangin, kalau ditajemin satu aja, udah nggak usah banyak-banyak, satu aja misalnya. Itu itu kita bisa jadi orang yang berdampak. Misalnya nih contoh nih, viral. Misalnya kalau kita nyebut nama viral, orang tuh mengenal kamu sebagai apa? Nggak usah banyak-banyak, nggak usah 10, satu aja. Jadi kalau orang misalnya nih, misalnya viral itu tukang ledeng gitu misalnya. Kalau ledeng rumahku rusak, pipanya, aku pasti panggil kamu lah. Nggak Ya. mungkin aku panggil polisi kan. Iya. Betul. Itu contohnya. Jadi Ya. setiap kita tuh punya jalur kita masing-masing. Tapi kalau kita tekuni di situ, kamu akan jadi seorang expert Yes. Setuju. yang impactful gitu, yang Ya. impactful. Itu nggak masalah. Mungkin uangnya nggak gede kayak
kayak artis, kayak content creator. Nggak harus semua jadi content creator. Sekarang kan orang-orang pada pengennya jadi YouTuber, content creator. Ya boleh kalau itu callingmu, nggak ada masalah. Tapi kalau bukan callingnya, kamu tersiksa di sana kan. Betul, betul. Bisa menghandle itu gitu loh. Terus kadang kita lihat, wih orang jadi terkenal, enak ya. Enak dari mana? Ya, enaknya kita, kamu kehilangan privasi ke mall, dilihatin orang, dimintain foto gitu. Itu ada Iya, hal-hal yang enak. Nah, kamu nggak siap dengan itu, nggak bisa. Ya. betul. Masing-masing tuh punya kapasitas, punya daya tanya masing-masing. Ya, yang penting kita ada di jalur mana gitu. Temuin aja, Betul, teman-teman harus menggali itu, terus lakukan, dilatih. Setelah ditemukan ya dilatih. betul. Semua ada prosesnya kan. Nah, Yesus waktu ketemu murid-muridnya kan dia bilang dari awal, kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, itu dilatih sama Tuhan. Awalnya dia fisherman, nelayan, jadi fisher of men. Jadi Wow. penjala ikan. Bedanya cuma kata of. Tapi kalau of itu divine atau ilahi itu mengubah hidup kita. Hmm. Artinya mungkin buat kita ya, kadang kita kerja kantoran gitu, kita merasa hidup kita cuma buat cari uang dari kerja kantor. Tapi ternyata begitu ada hati Tuhan di sana, kerja kantoran itu bisa jadi misi Tuhan. Memang itu misinya Tuhan lewat pekerjaan kita. Dan tidak ada, Martin Luther bilang, nggak ada second class di dalam panggilan kita. Entah itu pekerjaan halus, pekerjaan kasar, semua first class kalau dia melakukannya buat Tuhan. Jadi Yes. nggak ada yang lebih rendah. Kalau dia bos manajer di kantor dibanding tukang beca, kalau tukang beca itu melakukan melayani dengan hati tulus untuk Tuhan, dia tetap pelayan Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan di bidang transportasi, mungkin sebagai tukang beca, nggak ada masalah. Buat kita pun sama. Nah, tergantung motivasi tadi kita untuk hidup kita ini, profesi kita, yang kita dapat itu kita kerjakan buat siapa. Karena Ya, Martin Luther bilang ini, seorang tukang sepatu yang mengerjakan menjahit sepatu dengan hati yang murni buat Tuhan, itu adalah pelayanan kepada Tuhan. yes. Jadi semuanya pada akhirnya untuk Tuhan. Setuju, setuju banget. Itu dulu, silakan mungkin mau ditanggapi. Wah, mantap. Ini wah luar Satu biasa. pertanyaan yang jadi panjang ya. Iya, tapi seru banget buat dibahas nih. Aku suka banget sama statement bahwa saat kita mengenali Tuhan, mengenali apa yang jadi isi hati Tuhan, mengenali panggilan Tuhan, semuanya akan digampangkan dan itu bener loh. Jadi mungkin ya, mungkin aku pun tuh juga ngerasa kayak yang aku alamin itu kayak rasanya kayak wah berat buat aku gitu kan. Ngerasa kayak aduh kok draining banget ya, bikin aku capek banget nih. Bahkan aku tadi bilang kan aku cukup stres akan hal ini gitu kan. Karena ya memang ini hal yang baru buat aku dan aku perlu banyak belajar gitu. Tapi bukan jadi sebuah hal yang kayak udahlah aku nggak mau kayak gini lagi gitu. Aku nggak usah nerima apa ya tanggung jawab inilah lebih baik lah daripada aku ribet gitu kan. Nah, aku Balik itu. respon yang aku keluar tuh bukan respon seperti itu gitu, tapi kayak ya Tuhan, aku mau belajar, aku mau belajar, aku mau berusaha gitu. Nah, menurutku ya itulah salah satu contoh yang apa ya bahwa kita tuh sudah cukup mengenali apa yang jadi kehendak Tuhan gitu, apa yang jadi panggilan Tuhan dalam hidup kita gitu kan. Jadi kalau kita mungkin merasa eh, diproses kok kayaknya susah banget gitu ya mungkin bisa jadi panggilan Tuhan buat hidupmu tuh bukan itu loh, itu mungkin dari kamunya sendiri gitu kan. Kamu ngerasa kayak waduh kok berat banget ya gitu dan kamu akhirnya draining banget nih gitu kan dan tidak menemukan kesejahteraan di situ gitu kan. Dan itu yang akhirnya leads to distraction dalam arti bikin kamu jadi nggak percaya diri gitu kan. Nah, itu satu. Yang kedua, outputnya juga bisa bikin kamu makin pede kalau kamu bisa lewat gitu kan. Tapi bisa jadi kamu pun juga jadi sombong Ya, itu tadi. itu balik lagi ya harus tahu harus mengenal sama Ya, dari mana kamu bisa mencapai itu juga betul. penguasaan diri balik lagi itu juga. Tadi bener sih yang dibilang sama Pastor Yogi. Jadi kapasitas kita tuh juga apa ya harus kita ketahui sendiri juga gitu. Ya, Gitu itu kan. sangat menolong. Kalau Sangat kita menolong. ngerti, kita kembangin di situ, enjoy, fruitful gitu. Kalau Ya, soal uangnya, uangnya ya relatif lah. Kalau pasti Ya. untuk hidup cukup lah. Gitu. ya betul. Dan apa ya?
menurutku kalau ngobrolin tentang tentang itu ya, tentang pendapatan atau uang gitu ya. Menurutku aku percaya sih walaupun eh kita ngerasa kayak kok mungkin secara upah gitu kan, secara materi kok aku dapatnya cuma segini ya. Tapi percayalah teman-teman bahwa Tuhan Yesus itu nggak pernah membuat kita kekurangan. Pasti akan dicukupkan Betul. gitu. Itu guys. Jadi itu yang harus jadi mindset kita bahwa ya ikut Tuhan itu percaya aja bahwa Tuhan yang akan cukupkan gitu. Itu ngelewatin prosesnya Tuhan tuh nggak gampang guys. Tapi kalau kamu benar-benar mau menundukkan diri, mau ikut dan benar-benar merasa kayak ini panggilanku nih gitu, kamu pasti akan merasa bahwa wah seru juga ya gitu. Betul, 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 betul. Gitu. Akan lebih merasa tertantang dan lebih merasa penasaran apa ya Tuhan yang mau Tuhan singkapkan buat aku tuh apa sih gitu. Iya, Dunia. iya. Mau ditambahin mungkin sama siapa? Hastin, Hastin. Hestin, Hestin. Enggak, sudah, Pastor. Sudah Oh, sangat sudah ya. cukup. Ya, itu Jadi, balik tadi ke kalau semua itu nanti saling terkait sebetulnya. Tapi kembali ke basicnya lagi adalah kalau bicara soal confidence PD ya, kalau yang benar memang ya kita dimulai dari Tuhan, berpusat pada Tuhan, kita mengenali di Amsal dikatakan permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan gitu. Nah, itu adalah awal pengetahuan kita. Nah, selama seseorang itu punya takut akan Tuhan, dia memberikan respect kepada pribadi Tuhan, Tuhan akan menyingkapkan jalan hidup itu kepada seseorang. ya. Jadi itu kuncinya sebetulnya ketika kita punya hati kita kepada Tuhan ini yang jadi kunci untuk Tuhan ini mau membuka hal yang berharga atau tidak gitu. Kan dia bilang jangan berikan mutiaramu kepada babi ya, karena Hmm. babi tidak bisa menghargai mutiara. Ya, kalau mutiara itu kasih ke Hestin pasti dia simpan dan dia jual kan. Atau minimal Atau dipakai. disimpan gitu. Atau dipakai. Tapi kalau dilempar ke babi ya babi nggak ngerti itu apa gitu. Iya, iya, iya. Nah, untuk hal yang ilahi itu kembali ke sini sebetulnya. Ketika kita bisa mengenali petunjuk Tuhan itu datang dari mana, ya ketika seseorang itu punya hati yang menghargai Tuhan, dia percaya, dia punya kerendahan hati untuk datang sama Tuhan, dia membuka hatinya untuk bisa dituntun sama Tuhan. Ya di situ Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya gitu. Iya, setuju. Mungkin kita pernah ketemu, mungkin diri kita sendiri kita mungkin ada di titik, aku nggak ngerti harus seperti apa, panggilannya apa. Mungkin hal yang paling sederhana adalah yang di depan kita ya kerjakan sekarang dengan sebaik mungkin, dengan tanggung jawab yang baik. Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan, tapi hatinya ditata ulang, melakukannya Hmm. untuk Tuhan. Gitu. Ya, Nah, di situ pasti Tuhan nanti menyediakan, dia yes, memperlengkapi kita. Dan di yes. situ nanti membuat kita ya semakin confidence tadi. Cuma Ya. dimulainya bukan confidence kepada diri kita sendiri. Karena justru anugerah itu kan mengalir saat kita dalam keterbatasan Hmm. atau dalam kelemahan. Kan Ya, Paulus bilang, saat aku lemah, maka aku kuat. ya. Dan justru kasih karuniamu cukup saat aku melewati masa-masa yang sulit. Gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya ini praktikalnya adalah kalau kita misalkan mau presentasi atau mau interview kerjaan, kita bisa berdoa, Tuhan aku terbatas, tapi biar Tuhan yang menuntun aku memberikan hikmat gitu. Ya, Dalam pekerjaan, dalam hal kehidupan, ya Tuhan nanti bisa buka jalan dengan caranya. betul. Itulah cara-cara Tuhan membuat Yes, kita semakin bergantung. Dan hidup setuju. kita ini pada akhirnya adalah soal kebergantungan kita kepada Bapak kita kan. Itu yang Hmm. diajarkan dalam doa Bapa kami. Ya, Doa Bapa kami kan terpusat kepada Bapa Sang Pencipta. Kan dimulai dari Bapa kami yang di surga. hmm. Jadi doa kita harus terpusat kepada Bapa. Kita boleh nggak minta? Boleh aja. Tapi mintanya yang paling sulit adalah minta seturut dengan kehendak Bapak. Itu yang paling sulit. Ya, betul. Tapi kita boleh nggak meminta atau eh, seperti Yesus ya pada akhirnya doanya sekiranya boleh, kalau enggak ya udah cawan jadilah kehendakmu bukan kehendakku gitu. Nah di dalam doa itu pada akhirnya hubungan kita dengan Tuhan
itu adalah proses pengenalan kita akan hatinya Allah. Gitu. Wow. Nggak semua doa kita mungkin akan dikabulkan, tapi justru disitulah momen di mana kita bisa mengerti hatinya Tuhan. Ya. Nah, terus kita akan belajar sebuah kedewasaan, kesabaran. Nah, itu yang jauh lebih berharga kan. Ya. Bayangkan kalau semua permintaan kita dikabulkan, ya karena kita seperti anak kecil yang tidak dewasa. Nah, dalam prosesnya kita akan semakin didewasakan. Nah, kalau kita punya hubungan semacam itu, ya tadi balik lagi, dia akan menunjukkan jalan-jalannya kepada kita. Yes. Sehingga kebergantungan dengan Bapa itu, maka dia juga ngajarin kita berdoa, give us our daily bread. Dan aku roti pada hari ini. Itulah bentuk kebergantungan kita yang konstan pada Tuhan, pada Bapa. Setiap hari, makanya kalau kita kurang percaya diri, ya bergantunglah sama Tuhan. Berikan aku hari ini yang aku butuhkan. Hikmat buat presentasi, hikmat buat interview, hikmat buat pekerjaan, hikmat buat yang sekolah. Nah, itu kebergantungan konstan kita. Ya. Jadi itulah kita akan baru mengalami banyak hal yang ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Jadi percaya diri kita itu kalau mau disimpulkan, ya kebergantungan kepada Bapa itu aja. Betul, betul. Karena dia Bapa yang baik. Yes. Kita akan punya banyak kekhawatiran, tapi kembalinya adalah Bapa kami yang di surga. Pusat doa kita, dia pusat kehidupan kita. Yes. Nah, selama kita masih self-center, ya kita akan terus khawatir. Tapi saat kita belajar untuk berpusat kepada Tuhan dalam hidup kita, itu yang bisa mengubah hidup kita. Setuju. Gitu, teman-teman. Luar biasa. Mungkin one last question yang mungkin jadi follow up question juga ya, dan bisa jadi tips juga nih buat teman-teman yang mungkin lagi mencari panggilan Tuhan. Tadi kan ngobrolin tentang panggilan dan bagaimana kita tetap bisa harus bergantung sama Tuhan kan. Ada pertanyaan nih, jadi kalau kita belum menemukan kelebihan atau panggilan kita ya kan, gimana tetap bisa percaya diri dan mungkin bergantung sama Tuhan nih? Kalau belum menemukan panggilannya, ya. Oke. Ya itu tadi cara sederhananya adalah lakukan apa yang jadi tanggung jawabmu yang di depan mata kita tuh sekarang apa yang bisa dikerjakan. Selama itu baik dan itu hal yang benar, lakukan dulu aja. Misalnya kalau kita masih pelajar, tanggung jawab kita apa? Sekolah, Belajar. Belajar, mengerjakan PR gitu kan. Ya lakukan apa yang ada di depan kita. Gitu. Nanti Tuhan akan menuntun, dilakukan dengan hati yang benar. Nanti Tuhan akan menuntun dengan jalan-jalannya tadi. Asal hatinya harus punya ketulusan, punya respect sama Tuhan. Nanti dia nuntun. Nah, dengan iman bahwa dia menyertai, dia mencukupkan, nah disitulah baru kepercayaan dirinya muncul. Tapi didasari oleh percaya akan Tuhan. Lalu sambil ya dicari tadi ya, sambil mengeksplor diri. Apa yang aku suka lakukan selama itu baik. Kalau aku buat ini, apa yang bisa aku mudah kerjakan, kok aku buat ini, kok aku senang gitu. Aku ada passion di situ. Ya kita bisa kembangkan terus. Lalu dari konfirmasi orang lain misalnya. Nah kamu kalau nyanyi kok bagus gitu. Coba kamu ini, nah, kok kamu main musiknya bagus. Nah itu bisa jadi salah satu indikator juga dalam hidup kita. Jadi dieksplor terus, harus dicoba. Terus lalu hal yang paling mudah adalah ya mencoba aja. Iya, benar sih. Kalau nggak pernah coba, nanti nggak pernah tahu. Iya, betul. Artinya kita bisa coba itu. Dan Begitu itu kira-kira. jadi sebuah proses kita membangun kepercayaan diri kita kalau kita berani mencoba hal baru. Gitu. Ya. Betul. Itu guys tips-tipsnya ya. Jadi buat kita yang mungkin belum menemukan panggilan Tuhan dalam hidup kita, ya tetap kerjakan tanggung jawab yang ada di depan mata kita gitu kan. Dan jangan takut untuk mencoba hal baru. Siapa tahu ya itu explore tadi ya.
Siapa tahu Mungkin dia. ya bisa di mapping ini apa bidang-bidangnya gitu loh. Misalnya kan kita ada Nah, beberapa bidang, misalnya apa ekonomi, apa hmm, teologi atau kerohanian tadi ya, atau bidang sport, seni hmm, atau multimedia. Nah, kira-kira ya, politik, politik. Itu ya, kira-kira kalau kita harus melihat itu kita di bidang apa, atau paling mudah lagi aktivitas apa yang kita sukai? ya, Nah, itu paling Aktivitas gampang apa tuh. ya? betul, 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 betul. Aktivitas apa yang kita sukai? Mungkin beberapa activity itu mengarahkan kita kepada potensi kita sebetulnya. Iya. Ya, 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 betul. Mungkin tiga teratas coba, tiga aktivitas yang paling kita sukai, yang kita di mana kita kalau membuat itu menyenangkan, nggak Nah, buat kita tertekan. Mungkin Betul. itu beberapa indikator. Jadi Ya, di mapping dulu, lalu mengenali diri kita sendiri. betul. betul sih. Betul. Mungkin Dilihat dari apa yang kita suka sih. ya, Iya sih. mungkin dari Kak Astin nih yang lulusan psikologi kan. Bagaimana sih cara kita mengetahui eh mengenal diri kita sendiri gitu kan? Ada nggak sih cara, maksudnya kamu pernah melakukan tes itu atau pernah mempelajari itu di psikologi? Kalau mengenal Oke, apa ya? kita nggak ada. Lanjut, lanjut. Ketahu lu nih orang. Udah nggak mood. Kalau mau mengenal diri itu mungkin lebih ke kepribadian ya. Toh juga kepribadian itu Oh, pun juga kepribadian ini. kepribadian itu pun juga kayak per 3 bulan tuh pasti hasilnya juga Bisa beda-beda. ganti. Tapi Dari bukan sisi benar-benar panggilan ya. ya bukan yang mungkin ada sih, cuman kayaknya aku tidak yang mendalami banget ya. Kalau yang Oke. seperti itu tuh memang ya udah kita kan belajarnya dari permukaannya aja. Jadi itu mungkin lebih ke apa namanya tadi kepribadiannya Ya. seperti apa kayak gitu. Sebenarnya juga dari tes apa ya itu ya? Tes-tes MBTI kayak MBTI. gitu-gitu tuh biasanya juga kalau lagi tes gitu tuh hasilnya ada pekerjaan-pekerjaan yang Cocok. ya Ya, yang yang cocok sekiranya sama cocok. cocok sama sesuai dengan hasil Kepribadiannya. MBTI-nya kepribadiannya juga. Nah dari situ pun kita bisa lihat kayak misalnya nih dari aku pribadi kan ESFP jadi orangnya tuh ekstrovert kayak gitu dan orangnya stabil dan yang keluar-keluar tuh memang jadi apa ya kayak ya jadi kayak gini jadi penyiar terus jadi influence yang ngobrol di depan banyak orang kayak gitu. Nah mungkin dari hal-hal yang seperti itu bisa kita coba wah mungkin kalau hasilnya kayak gini mungkin bisa balik lagi ya kita coba-coba hal yang baru itu Tuh. kayak gitu. Kalau misalnya ternyata waduh kok gak nyaman atau kayak aku nggak suka, aku jalaninnya juga keberatan, berarti cari lagi yang baru. Jadi Ya. banyak-banyak hal-hal yang mungkin hal-hal baru yang mungkin sebelumnya kita belum pernah lakukan, belum pernah kita coba-coba. Tuh. Dari situ kita bisa kamu kayak mukanya kayak nggak percaya gitu sama aku. Percaya ya ampun. Aku sangat percaya padamu. Masa lulusan psikologi nggak tak percaya kan? Kacau. Nggak boleh begitu. Interest Gitu. ya, ketertarikan di bidang apa. Nah, itu dia. Kalau dulu ada teman anak youth itu, dia dari sehari-harinya ya, waktu dia kecil terus sampai remaja gitu, kalau lihat kucing gitu bisa kasihan gitu, lihat kucing terlantar lewat Hmm. anjing-anjing gitu, dikasih makan terus dipelihara gitu. Hmm. Nah ternyata sekarang dia lagi sekolah dokter hewan. Dokter hewan. Ah, iya, iya, iya. Kadang-kadang lewat hal gitu-gitu ya, ketertarikan gitu, interest Iya, interest iya, iya. tertentu yang unik-unik. Betul, Nah, itu betul. kita bisa explore sebetulnya. Mungkin Yes. ada yang teman-teman yang senang masak, ya siapa tahu jadi chef atau Ya, apa. betul, Oh, betul, betul, ke betul. warung. Mantap, itu dia, Atau waktu guys. kecilnya pernah ada cerita juga nih, waktu kecil ada seorang anak tuh habis makan gitu sama keluarganya tuh. Dia sukanya nyampur-nyampur ini, saus, kecap, digoreng. Ah, Kalau orang tua yang nggak ngerti, dia pasti marahin tuh anaknya. Ngapain kamu? Iya, iya, iya. hmm. Ternyata setelah diperhatikan sama orang tuanya, lama-lama dia diarahkan untuk jadi tukang masak, chef. Ternyata Dia papa mamanya, nyampur-nyampur adonan masakan gitu. lulusan Tekpang. Wah, Wah, tuh pantes, bisa cocok. Pantesan. pantesan. Gen gitu. Ya Nah, kira-kira itu teman-teman. ya, itu Oke. dia. Terima kasih, Master Yogi. Wah, ini pembahasan Nah, yang benar-benar apa ya? Aku pribadi merasa terberkati karena Hmm. ya kembali lagi bahwa
Menurutku topik ini tuh topik yang dibutuhkan sama anak-anak muda juga Betul, ya. Bagaimana kita betul. percaya diri di tengah situasi yang mungkin kita sendiri tuh ngerasa kayak, aduh susah nih ngelewatinnya gitu Iya, kan. betul. Dan kayak Tuh. eh anak muda, aduh kenapa sih hari ini kok gitu? Anak muda yang lagi mencari jati dirinya juga. Yes. Karena kan kayak kadang bingung, aku di mana ya? Maksudnya kayak apa bakatnya di mana, Mm, kenangannya di mana? Apakah yang tak lakukan itu tuh memuliakan nama Tuhan atau enggak, betul. sesuai sama Tuhan atau enggak? Seperti itu. Jadi hari ini sangat mantap. Mantap. Berarti Pester Yogi, terima kasih Pester. Terima kasih untuk Sama-sama. waktunya, walaupun mungkin lagi tidak sehat ya, tidak fit, tapi masih mau menemani kita, menemani teman-teman YouTuber semuanya untuk tetap Yes. sharing-sharing. Cepat sembuh Ya, Pester, terus amin, amin, amin. diberkati, terus memberkati keluarganya semua yang lagi diusahakan. God bless. Amin. Terima kasih juga buat Uters semuanya dan Good News Family yang sudah mendengarkan kita. Tidak terasa ya kita sudah di jam 6 sore. Cepat sekali. Iya, kita harus pamit ya. Jadi jangan lupa untuk dengerin kita terus Betul. di DTS di hari Selasa jam 5 sampai jam 6 sore bareng aku Farel. Dan aku Asti. Deep Talk Session. Let's talk about it. Bye-bye. Ada kalanya kita mengalami masa-masa sulit. Banyak beban dan masalah datang bertubi-tubi, tak kunjung usai.